Penata kelola penyehatan lingkungan. 1. Seorang penata kelola penyehatan lingkungan sedang mengevaluasi efektivitas program pengolahan air limbah di sebuah kawasan industri. Metode yang paling tepat untuk menilai tingkat pencemaran air sungai di sekitar kawasan tersebut adalah A. Pengukuran pH air sungai. B. Penghitungan jumlah ikan di sungai. C. Analisis biochemical oxygen demand atau BOD. D. Pengukuran suhu air sungai. E. Pengamatan warna air sungai. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa analisis BOD merupakan metode yang paling akurat untuk menilai tingkat pencemaran organik dalam air. BOD mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk mengurai bahan organik dalam air, sehingga memberikan indikasi yang lebih tepat tentang tingkat pencemaran dibandingkan metode lainnya. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam upaya mengurangi penyebaran penyakit bawaan air di sebuah desa, penata kelola penyehatan lingkungan merekomendasikan penggunaan metode desinfeksi air minum yang paling efektif dan ekonomis. Metode tersebut adalah A. Ozonisasi. B. Ultraviolet. C. Klorinasi. D. Reverse osmosis. E. Destilasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa klorinasi merupakan metode desinfeksi air minum yang paling efektif dan ekonomis untuk skala desa. Metode ini relatif murah, mudah diterapkan, dan memberikan efek residual yang dapat melindungi air dari kontaminasi ulang selama distribusi. Kita masuk soal berikutnya. 3. Penata kelola penyehatan lingkungan sedang menangani masalah peningkatan kasus diare di sebuah kota. Berdasarkan analisis epidemiologi, faktor risiko utama yang paling mungkin menjadi penyebab adalah A. Kurangnya ventilasi rumah. B. Tingginya tingkat polusi udara. C. Rendahnya cakupan imunisasi. D. Buruknya sanitasi dan higiene. E. Tingginya kepadatan penduduk. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa buruknya sanitasi dan higiene merupakan faktor risiko utama dalam peningkatan kasus diare. Hal ini terkait langsung dengan kontaminasi air minum dan makanan oleh patogen penyebab diare. Perbaikan sanitasi dan praktik higiene yang baik dapat secara signifikan mengurangi kejadian diare di masyarakat. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam mengevaluasi sistem pengelolaan sampah kota, penata kelola penyehatan lingkungan menemukan bahwa metode pembuangan akhir yang digunakan adalah open dumping. Dampak lingkungan paling serius dari praktik ini adalah A. Peningkatan suhu udara lokal. B. Pencemaran air tanah. C. Penurunan kesuburan tanah. D. Peningkatan populasi burung. E. Berkurangnya estetika lingkungan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pencemaran air tanah merupakan dampak paling serius dari praktik open dumping. Lindi atau licet yang dihasilkan dari dekomposisi sampah dapat meresap ke dalam tanah dan mencemari air tanah, yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat jika air tanah tersebut digunakan sebagai sumber air minum. Kita masuk soal berikutnya. 5. Penata kelola penyehatan lingkungan sedang merancang program pengendalian vektor nyamuk Aedes aegypti untuk mencegah wabah demam berdarah Dengue atau DBD. Strategi pengendalian yang paling efektif dan berkelanjutan adalah A. Fogging massal secara rutin. B. Distribusi kelambu berinsektisida. C. Pelepasan nyamuk jantan steril. D. Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. E. Penggunaan larvasida di seluruh genangan air. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa pemberantasan sarang nyamuk atau PSN merupakan strategi paling efektif dan berkelanjutan dalam pengendalian vektor Aedes aegypti. Metode ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam menghilangkan tempat perindukan nyamuk, sehingga memutus siklus hidup vektor dan mencegah perkembangbiakannya secara jangka panjang. Kita masuk soal berikutnya. 6. Seorang penata kelola penyihatan lingkungan diminta untuk mengevaluasi kualitas udara dalam ruangan di sebuah gedung perkantoran. Parameter yang paling relevan untuk diukur dalam konteks ini adalah A. Tingkat kebisingan. B. Intensitas cahaya. C. Kadar karbon monoksida atau CO. D. Kelembaban udara. E. Kecepatan angin. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kadar karbon monoksida atau CO merupakan parameter yang paling relevan untuk mengukur kualitas udara dalam ruangan di gedung perkantoran. CO adalah gas beracun yang dapat dihasilkan dari berbagai sumber indoor seperti asap rokok atau peralatan yang menggunakan bahan bakar. Tingginya kadar CO dapat menyebabkan masalah kesehatan serius bagi penghuni gedung. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam upaya meningkatkan akses air bersih di daerah pedesaan, penata kelola penyihatan lingkungan mengusulkan penggunaan teknologi penjernihan air sederhana. Metode yang paling sesuai untuk diterapkan di tingkat rumah tangga adalah A. Reverse osmosis. B. Ultrafiltrasi. C. Biosan filter. D. Ion exchange. E. Elektrodialisis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa biosan filter merupakan teknologi penjernihan air yang paling sesuai untuk diterapkan di tingkat rumah tangga di daerah pedesaan. Metode ini menggunakan bahan-bahan lokal yang mudah didapat, tidak memerlukan listrik, mudah dioperasikan dan dirawat oleh masyarakat, serta efektif dalam menghilangkan patogen dan kekeruhan air. Kita masuk soal berikutnya. 8. Penata kelola penyihatan lingkungan sedang menginvestigasi keluhan masyarakat terkait bau tidak sedap dari sebuah tempat pembuangan akhir sampah. Senyawa yang paling mungkin menjadi penyebab utama bau tersebut adalah A. Karbon dioksida atau CO2. B. Metana atau CH4. C. Hidrogen sulfida atau H2S. D. Nitrogen atau N2. E. Oksigen atau O2. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa hidrogen sulfida atau H2S merupakan senyawa yang paling mungkin menjadi penyebab utama bau tidak sedap dari tempat pembuangan akhir sampah. H2S dihasilkan dari dekomposisi anaerob bahan organik yang mengandung sulfur dan memiliki karakteristik bau seperti telur busuk yang sangat menyengat bahkan pada konsentrasi rendah. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam mengevaluasi risiko kesehatan lingkungan di kawasan industri, penata kelola penyihatan lingkungan menemukan tingginya kadar partikulat di udara. Dampak kesehatan yang paling mungkin terjadi akibat paparan jangka panjang terhadap polutan ini adalah A. Gangguan pendengaran. B. Penyakit kulit. C. Gangguan pernapasan kronis. D. Gangguan pencernaan. E. Gangguan sistem saraf. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa gangguan pernapasan kronis merupakan dampak kesehatan yang paling mungkin terjadi akibat paparan jangka panjang terhadap partikulat di udara. Partikulat halus dapat masuk ke dalam sistem pernapasan, menyebabkan iritasi dan peradangan pada saluran napas, yang jika terjadi secara terus-menerus dapat berkembang menjadi penyakit pernapasan kronis seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Kita masuk soal berikutnya. 10. Penata kelola penyihatan lingkungan sedang merancang sistem pengolahan air limbah untuk sebuah rumah sakit. Tahapan pengolahan yang paling krusial untuk menghilangkan patogen berbahaya adalah A. Screening. B. Sedimentasi. C. Aerasi. D. Desinfeksi.
E. Filtrasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa desinfeksi merupakan tahapan pengolahan yang paling krusial untuk menghilangkan patogen berbahaya dalam pengolahan air limbah rumah sakit. Proses ini bertujuan untuk memusnahkan mikroorganisme patogen yang masih tersisa setelah tahapan pengolahan sebelumnya, sehingga air limbah yang dibuang ke lingkungan aman dari segi mikrobiologis. Kita masuk soal berikutnya.